Bapa, kami bersyukur di hadapan kemenangan, kekuatan, penghiburan, dan segala karya yang Kau berikan kepada kami sebagai orang yang percaya, dan bahkan Kau menyediakan tahun-tahun sebagai tahun Sabat Tuhan, sebagai tahun yang kami hormati, mulai dari hari yang kami lalui sampai kepada setiap 50 tahun ada kebebasan, ada kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang sungguh bisa belajar dari perkataan dan mengamini serta menjalankan sehingga kekuatan hidup kami, nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan Allah menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami, bukan hanya menjadi satu ucapan kami, tetapi menjadi pola hidup kami dan menjadi satu kesaksian, terang dan garam bagi orang sekeliling kami. Pimpin kami Tuhan dengan satu kerendahan hati, karena kuasa dan kesempurnaan, kedaulatan-Mu berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan keterbatasan dan dosa, Tuhan pimpin kami sehingga kami bisa menjalankan firman-Mu dengan kuasa kesempurnaan dari anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami bisa disembunyikan dalam kuasa salib-Mu, salib yang sempurna dan kebodohan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati dan seluruh pikiran kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami. Jika ada permasalahan pergumulan yang hari ini tidak sesuai dengan firman-Mu, baik tingkah laku kami, ucapan kami, Tuhan ampuni kami dan ubahkan kami, sehingga seturut dengan hati Tuhan kami mau hidup menjadi anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita belajar satu kalimat dari Tuhan Yesus yang sungguh sangat unik, tetapi jarang sekali untuk diperhatikan. Kita buka Matius pasal 12 tentang hari Sabat dan sampai kepada tahun Yobel. Artinya apa ya? Referensinya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Dari 1 sampai 13 itu sebenarnya. Saya tidak bacakan yang keluaran, sudah bisa baca sendiri. Saya akan bacakan Matius pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-15a. Matius pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15a. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan atau perbuatan baik, dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atau Tuan atas hari Sabat. 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya atau pansui. Ya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia atau mendakwa dia. 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat, serta tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Hampir sebagian besar Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu dilakukan pada hari Sabat. Artinya hari Minggu seperti sekarang. Mengapa? Ya, waktu kita baca-baca bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan satu kehidupan surgawi, satu nilai-nilai kerajaan surgawi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Karena dia melakukan itu, maka semua orang percaya harus melakukan itu. Dia bukan melanggar hari Sabat, tetapi dia menggenapi hari Sabat.
Jadi kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, kemudian 1 Samuel, Imamat, Bilangan, ayat referensi yang di bawahnya, kita sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena pada hari Sabat, khususnya pada hari Sabat itu dan di bait Allah itu, mereka harus melakukan yang paling utama adalah hati yang berbelas kasihan. Apa wujudnya? Mereka datang kepada Tuhan dan mereka membawa persembahan. Mereka menyatakan hatinya bahwa mereka sangat memperhatikan dan mengasihi Tuhan. Dengan jalan apa? Mereka membawa persembahan kepada bait Allah. Jadi bait Allah itu adalah satu hidup yang dipersembahkan sebenarnya. Tetapi persembahan itu kalau tidak ada belas kasihannya, artinya jika di dalam hari Sabat itu atau di dalam bait Allah, orang-orang yang datang memberikan persembahan hanya memberikan persembahan tetapi tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, maka itu menjadi sesuatu yang kosong sekali. Ya. Apa artinya? Hari Sabat itu adalah hari kemenangan. Hari Sabat seperti ini adalah hari sukacita. Jadi hari kemenangannya kita dari segala keterikatan kita. Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, persyaratan menjadi orang Kristen. Ada yang tahu? Pertama kali syarat menjadi orang Kristen itu apa saja? Supaya saya layak melihat kerajaan Allah, saya bisa memasuki kerajaan Allah, dan saya bisa memiliki kerajaan Allah, saya bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah, dan saya bisa nanti menjadi raja-raja di dalam kerajaan Allah yang menghakimi malaikat dan orang-orang berdosa. Nah, kapan itu kita lakukan? Paulus mengatakan bahwa nanti kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Pada hari kapankah kita bisa melakukan itu? Jawabannya adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari kemenangan. Tidak ada ikatan dosa apapun yang ada dalam hati kita. Tidak ada ikatan pergumulan apapun yang boleh melepaskan kita atau memisahkan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau sekarang ada orang yang duduk di tempat ini masih memikirkan utang, itu belum tahu hari Sabat. Lihat di yang khotbah, waduh, utang saya belum dibayar, bangkrut. Nah, itu belum mengerti hari Sabat. Kalau kita masih diikat datang kepada Tuhan, kemudian masalah-masalah itu mengikat kita, perhatian kita tidak bisa kepada Tuhan, berarti hidup kita ini belum ada roh kemerdekaan, belum ada satu kekuatan yang memberitahu kepada kita bahwa engkau dijamin oleh Tuhan. Bukan hanya hidupmu di sini, tapi sampai hidupmu di sana. Pak, permasalahan kita kan tetap ada, betul, tetap ada. Kenapa tetap ada? Karena kamu percaya itu tetap ada dalam hidup. Sehingga kita kemudian diikat dan kita percaya segala permasalahan itu. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak memberikan engkau roh ketakutan. Di dalam 1 Timotius ada di sana bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kegelisahan. Jangan kamu khawatir. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita gelisah? Aduh, nanti anak saya gimana ya? Udah kirim anaknya ke luar negeri, bingung. Anaknya udah besar, bingung. Anaknya udah menikah, bingung. Semua serba bingung kita ini. Nggak ada ketenangan, semua serba pikirannya negatif. Ada manusia yang hidupnya itu tidak pernah bisa. Mungkin sifatnya juga melankolik. Sehingga segala sesuatu dipikirkan yang sempurna. Begitu nggak sempurna, langsung gelisah. Begitu nyeleweng sedikit, kepikiran. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan Yesus datang di dunia ini, hari pertama, kedua, sampai hari terakhir dia mati di kayu salib. Mulai dari dia lahir sampai dia mati, semua kejadian itu kalau kita teliti dalam Alkitab terjadi pada hari Sabat. Yesus mati itu menjelang Sabat.
Jadi dia mati untuk apa? Untuk menggenapi hari Sabat. Sabat itu diciptakan untuk siapa? Untuk kita atau untuk kita untuk Sabat? Sabat untuk kita. Tuhan mengatakan hari Sabat kuciptakan untuk melayani engkau. Tapi kita sekarang ini kebanyakan melayani hari Minggu, bukan melayani Tuhan. Saya beri contoh nih. Makanya kita nggak bisa menang-menang terus. Aduh, nggak enak ini. Kalau kita nggak ke gereja ya, aduh nggak enak. Kita harus stop wajah kita. Kenapa? Ya supaya orang-orang di gereja itu lihat kita paling tidak itu tidak membesuki kita. Minimal gitu. Kalau kita nggak datang 2 kali, aduh nanti dibesuki nggak enak. Supaya nggak dibesuki, kita harus rajin ke gereja. Nah itu ke gerejanya salah, pasti salah. Kenapa? Takut besuk. Ada ketakutan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita rajin bukan karena kita memang bersuka cita bersyukur kepada Tuhan, tetapi karena ada tugas beban yang begitu luar biasa, sehingga kita memaksa diri, akhirnya tidak ada sukacita dan sejahtera waktu kita beribadah. Kenapa? Terbebani. Hari Sabat itu artinya hari kelepasan. Kenapa engkau sekarang terbebani? Aneh juga ya. Apalagi yang tugas-tugas itu, aduh, stres itu. Ya. Itu bos penyanyi gitu kan biasanya stres itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita melayani Tuhan, sukacitanya luar biasa. Saya beri contohnya. Kalau kita diberi hak oleh Presiden SBY, ya kan, disuruh melayani dia, seneng nggak? Wah, seneng banget, betul. Kenapa? Wah, tidak dong ngomong apa? Saya mau ke istana dulu, pamer-pamer gitu. Tapi kalau ke gereja pamer nggak berani. Ngomong temannya, kamu minggu kemana? Nggak berani banget. Aku melayani Tuhan. Kebanyakan orang mengeluh, ya minggu ini saya melayani. Nggak ada kebanggaan itu ke gereja. Hari Sabat adalah hari di mana kita merajakan Kristus. Hari kekuatan di mana akan menyembuhkan kita. Hari di mana kita akan dibebaskan dari dosa kita. Kita mendapatkan hak waris, sehingga kita keluar dari hari Minggu ini ada kuasa yang menyertai kita. Tapi saya melihat semakin orang sering datang, ribuan kali orang datang ke gereja, hampir sebagai dosa orang pulang dengan bukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak pernah tahu rahasia hari Sabat. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus hampir selalu menyembuhkan orang di hari Sabat. Kenapa dia sengaja tabrak hari Sabat? Karena harusnya hari Sabat adalah hari kemenangan bagi orang-orang cacat, orang-orang yang begitu sakit penyakit itu. Mereka harus mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Jadi hari Minggu adalah hari kekuatan kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk menyatakan apa? Perbuatan kasih, dan kita memberikan belas kasihan Tuhan. Sehingga kita harus mengkoleksi atau mengumpulkan persembahan kita, tenaga kita, semua pikiran kita untuk apa? Diberikan pada dunia, sehingga dunia bisa dibebaskan oleh Tuhan. Pada waktu gereja tidak memberitakan Injil di luar mimbar Tuhan, pada abad 18 ada seorang bapak gereja yang dimulai dari Jonathan Edwards. Dia seorang gembala sidang yang hebat sekali. Jemaahnya kira-kira 250 orang. Suatu hari dia terbeban dengan satu ayat firman Tuhan. Pergilah engkau ke perempatan-perempatan, beritakan firman Tuhan. Pergilah engkau di mana-mana, beritakan firman Tuhan. Di situ. Kemudian satu hari itu dia membaca firman Tuhan, dia mulai digerakkan Tuhan. Akhirnya Jonathan Edwards keluar dari gereja itu untuk apa?
berkhotbah di satu tempat lapangan yang lumayan besar. Dan waktu itu dia berkhotbah selama hampir 3 hari. Pertama kali ada KKR di luar gereja di Amerika. Dan kemudian Jonathan Edwards berkhotbah selama 3 hari, dan hari yang terakhir itu bajingan-bajingan pelacur yang rusak semua, datang semua. Apa yang terjadi? Dia berkhotbah tentang murka Allah pada hari Sabat itu. Jika engkau tidak kembali pada Tuhan, maka api neraka dan murka Allah itu sekarang juga itu ada di atas kepalamu. Semua orang berdosa yang begitu banyak, hampir 120.000 orang yang datang. Luar biasa. Itu abad 18. Mereka kemudian untuk mendengar firman Tuhan, dan kuasa kerajaan itu dinyatakan. Kekuatan kuasa daripada Kristus. Setiap orang akhirnya jatuh ke tanah. Semua berdiri. Tiba-tiba hampir semua orang di lapangan itu jatuh ke tanah. Mereka mengerang, mereka menangis, mereka sampai demikian luar biasa, sampai tunduk sampai ke tanah. Tidak pernah terjadi sejarah gereja seperti ini lagi. Dan itulah yang membangun negara Amerika. Itulah yang membangun kekristenan di Amerika. Dan waktu mereka mengerang, menangis luar biasa itu terjadi pada hari Sabat. Dan tidak terjadi di mimbar gerejanya dia. Kenapa, saudara? Karena yang di gereja sudah hampir sebagian besar sudah tahu Kristus, sedangkan yang di luar belum banyak yang belum mengenal Tuhan. Maka gembala sidang ini akhirnya keluar membuka satu ibadah yang dia doakan bersama-sama dengan seluruh orang gereja. Terus kemudian dia berkhotbah. Dan hari itu yang bertobat, yang datang semua bertobat. Tidak satu orang pun tidak bertobat. Mereka menangis, mereka mengeluarkan. Ada orang yang pintar di sana, ada orang lurus yang pintar-pintar itu ada di sana. Mereka semua bertobat. Dan setelah itu Amerika menjadi negara Kristen. Jadi bapak bangsa Amerika dalam rohani itu namanya Jonathan Edwards. Kalau di Indonesia ini John Sung sama John ya. Jadi yang membawa api semangat pertobatan dari Tuhan itu dari China, dari tempat yang paling ujung. Dia turun dan kemudian memberitakan firman Tuhan, melanda semuanya. Dan kapan itu dilakukan? Sebagian besar waktu diminta untuk pertobatan itu menjelang hari Sabat dan hari Sabat. Saya beritahukan, apa sih rahasia kemenangan di hari Sabat? Siapa yang pernah mendengarkan cerita tentang tembok Yeriko? Kalau tembok Yeriko dikalahkan dengan apa? Coba, tembok Yeriko besar, kira-kira kalau dihitung ya segini, 3-5 meter. Tembok Yeriko di atas tembok itu ada lagi tempat orang berjalan untuk tentara-tentara. Tembok Yeriko yang besar, yang kokoh seperti itu, ditombak nggak mungkin bisa. Betul ya? Dipanjat juga nggak mungkin bisa. Kenapa? Begitu manjat dari atas, pendung nggak bisa. Tentara yang di atas jauh lebih lengkap daripada tentara Israel. Israel nggak punya apa-apa. Dan yang ada di atas tentara itu ratusan ribu orang, sedangkan orang Israel hanya beberapa ribu orang. Mana bisa melawan itu? Bagaimana Tuhan memenangkan dan menghancurkan tembok Yeriko ini? Dengan cara apa? Suatu cara konyol sekali. Gerak jalan Surabaya Mojokerto, konyol sekali. Apa yang konyol? Orang-orang suruh jalan-jalan, ibu-ibu seneng jalan-jalan ke mall. Tapi kalau jalan-jalan lagi benteng mana? Disuruh mengelilingi benteng. Berapa hari? 7 hari, betul ya? Hari pertama berapa kali? Hari Senin berapa kali?
Senin 1 kali. Niling aja dia. Tentara-tentara di atas itu. Serem juga ini. Tentara berapa? Mau nyerang kita ini. Wah, mereka siap dengan panah, dengan apa? Pokoknya semua senjata dipersiapkan. Jalan terus gitu. Terus kemudian sampai selesai, kok nggak ngapa-ngapain? Hari pertama, hari kedua, pagi-pagi siap-siap lagi, jalan lagi. Ini strategi perang apa ini? Aneh sekali. Nggak ngomong apa mau jalan. 2 hari pindah lagi, mereka siap-siap. Ini jalan-jalan nih orang Israel. Takut ini mereka. Nah, senjatanya ditaruh mulai dorong itu datang. Ngapain kamu? Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sama semua jalan. Jadi teka-teki. Itu tentara yang di atas. Kemudian itu bingung-bingung mungkin. Lihatin ngapain tuh? 1 hari 1 kali, 2 hari menjadi 2 kali, 6 hari 6 kali, betul? Hari ke-7 berapa? Ya? Hari ke-7 berapa? Hari ke-7 7 kali. Kenapa 7 kali? Kok nggak sekali saja? Kan hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 5 hari kan? Hari ke-7 ya sekali. Kenapa Tuhan katakan 7 kali? Saudara tahu? Itu artinya hari yang ke-7 adalah melipat gandakan hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam diulangi oleh Tuhan pada hari yang ke-7 itu ditambah 1 kali hari Sabat. Nah, itu artinya bahwa hari 1 sampai hari ke-6 itu berkat itu digandakan oleh Tuhan, ditaruh di hari yang ke-7. Dan hari ke-7 ditambah 1 kali putaran. Nah, 1 kali putaran itu adalah putaran tahun Yobel. Artinya apa? Oh, pada 6 kali hari ke-7 itu, kemudian ke-7 kalinya mereka diminta oleh Tuhan untuk apa? Untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Tembok Yeriko itu kalah bukan karena kekuatan senjata manusia, bukan karena strategi manusia, tapi karena kita bersyukur Tuhan pimpin kita dengan kerendahan hati walaupun dihina di atas tembok itu. Tapi kita tetap setia sebagai orang percaya, dianggap bodoh oleh dunia. Ngapain kamu orang Kristen seperti ini? Ada masalah doa, ngapain kamu doa? Memang kelihatannya goblok sekali seperti ini, tapi Tuhan minta itu. Kita bukan diminta oleh Tuhan untuk segala sesuatu itu mulai pikir sendiri, kok kekuatan sendiri, bukan. Jadi hari Sabat adalah hari di mana kamu menyerahkan hidup kepada Tuhan secara tuntas, setuntas-tuntasnya. Tuhan berkarya pada kami. Doa kita dan doa jadilah kehendakmu, kuasamu sempurna Tuhan, bukan aku. Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel, engkau menang bukan karena engkau lebih dari bangsa lain, tapi karena aku berperang bagi engkau. Kita bisa keluar dari masalah bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah yang menyertai, memberikan kuasa itu. Nah, terjadi kapankah ini? Waktu engkau datang ke rumah Tuhan. Jadi datang hari Minggu bukan satu beban sebenarnya, tapi ini satu kemenangan yang besar, satu kekuatan yang Tuhan berikan pada kita, sehingga hari Minggu menjadi satu modal kuasa pelipat gandaan dari seluruh berkat-berkat kita yang kita kerjakan Senin sampai hari Sabtu. Satu kuasa yang luar biasa, sehingga hari Minggu kita persembahkan kembali pada Tuhan. Seluruh hari itu kita persembahkan, dan pada hari itu juga Engkau berikan satu kebebasan. Dan hari Senin kemudian kita berjalan dengan kuasa bersama dengan Tuhan. Ya, orang buta, orang lumpuh, orang bisu, orang tuli, semua disembuhkan oleh Tuhan pada hari Sabat. Seorang janda yang anaknya mati cepat-cepat dikubur, kenapa? Karena hari itu hari Jumat menjelang
menjelang Sabtu malam masuk ke hari Sabat tidak boleh ada upacara apapun. Maka Tuhan tergerak hatinya, seorang janda yang miskin itu, anaknya disuruh bangun. Kenapa? Karena tidak ada harapan bagi ibu ini. Dia pasti akan menjadi janda miskin yang luar biasa, karena hidupnya bergantung pada anaknya. Maka dia bangkitkan anaknya menjelang hari Sabat. Ada pengharapan yang luar biasa. Nah, kita belajar di sini satu sukacita yang besar. Waktu Tuhan Yesus mengatakan dan dia bertemu dengan orang-orang, maka orang-orang itu tanya, boleh nggak berbuat baik pada hari Sabat? Tuhan Yesus tidak mengatakan boleh atau tidak. Dia langsung praktekkan. Ada orang paling sulit, mana tanganmu? Dibuka, langsung sembuh. Bukan tangan kirinya saja, kanan juga. Semua orang kaget. Kenapa kaget? Hari Sabat kan nggak boleh berbuat sesuatu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan sebaliknya, hari Sabat adalah hari kuasa mujizat kemenangan itu ada di dalam hidup kita. Tapi kebanyakan kita hari Sabat kayak kita mau perang, sudah keok dulu. Kenapa seperti ini? Karena cara berpikir kita ini salah. Ada seseorang yang bertanya dengan saya, ini barusan ya. Tahun lalu ada 2 perkara utang piutang. Sampai hari ini yang satu belum selesai, yang satu sudah selesai. Datang kepada saya, musuh, saya ini mau bersama-sama teman-teman mau nuntut orang. Terus gimana? Ya pasti masuk penjara. Dari perdata jadi perdana. Maksudmu apa? Dia utang saya berapa utang? 600 juta. 600 juta. Terus yang lain berapa? Ada yang 1,5 M, ada yang 2 M. Total semuanya tuh 8 M. Gak bisa bayar. Dia orang Kristen nggak? Iya, orang Kristen nggak? Di gereja kita? Iya. Terus dia katakan, pernah jadi majelis ya? Waduh, kepala tambah diputar-putar gitu kan. Terus gimana? Dia tanya, minta nasihat. Kamu mau menasihat tidak? Mau mendengarkan nasihat secara hukum, sosial, atau firman Tuhan, hati Tuhan? Dia tanya, saya ingin tahu hati Tuhan itu gimana? Benar? Kalau saya bicara, kamu harus berumur ya. Harusnya jawabannya sih, ya nggak boleh tidak. Kenapa? Firman Tuhan. Terus gimana? Saya beritahu. Kalau utang itu 600 juta, tidak usah kamu bayar. Kamu miskin nggak? Dia langsung lihat saya menolak saya. Yang bener, disuruh bebasin itu. Loh, saya tidak tanya bebasan. Saya tidak tanya untuk kamu membebaskan utangnya. Saya cuma tanya kalimat ini. Kalau kamu tidak dibayar 600 juta itu, kamu jadi orang miskin. Loh, saya kan nggak tanya untuk melunasi dulu. Ya udah dibuktikan aja lah utangnya itu kan enggak. Kan saya tanya, kalau kamu tidak dibayar 600 juta, kamu jadi orang miskin nggak sekarang? Terlunta-lunta di jalan, ngemis. Oh enggak, katanya. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan kedua. Sekarang kamu masih bisa hidup layak enggak? Artinya masih punya mobil, rumah, dan semuanya. Oh masih. Yang ketiga terakhir, masih punya deposito toh? Udah mulai bingung gitu kan? Deposito itu berapa? Ember atau JT? Ada JT ya? JT atau ember? MMA atau JJ gitu ya? Wah, musuhnya masa nggak tahu, punya rumah segini kan hitung itu sendiri kan tahu katanya. Nah, berarti kan nggak jadi masalah jika kamu membuktikan dia. Benar. Musuh saya tak tanya tadi ini soal pembuktian bukan katanya. Iya, harus saya tanya dulu 1, 2, 3, 4, baru kamu jawab. Saya tanya, di tahun hari Sabat atau tahun Yobel, jika orang sudah tidak mampu lagi untuk membayar, kamu saya tanya, ngapain kamu tunggu dia suruh bayar?
udah masuk penjara lagi. Kamu tunggu sampai kubanan gitu. Bangkrut semuanya, keluarganya hancur, anaknya nggak bisa sekolah. Terus kamu mengatakan dia mau caki dia gitu. Terus anaknya suruh membayar sampai 7 turunan. Saya katakan itu sangat kejam. Di dalam firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Jika saudaramu dalam kesusahan, belas kasihan, dan engkau tahu dia nggak bisa melakukan apa-apa dan dia bangkrut di hidupnya, apa yang kau lakukan? Jika kau mampu memberikan belas kasihan, berikan. Artinya apa? Tuhan berhutang kepada engkau. Hebat ya? Jika pada saat yang sungguh-sungguh sulit seperti itu, kita anak Tuhan kemudian menolong saudara kita, menolong orang di sekeliling kita, kemudian membebaskan mereka. Bukan orang kurang ajar, beliau. Hati-hati, saudara. Kita harus berhikmat. Kalau orang kurang ajar, saudara, dimakan itu namanya. Tapi kita betul-betul tahu saudara kita seperti ini, kemudian kita membebaskan dia dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dan waktu kita lakukan itu, itulah puasa hari Sabat. Itulah puasa tahun Yobel. Saudara, saya tanya, 600 juta itu sedikit nggak? Hah? Iya, kalau saudara di Pope, Muhtariadi ngomong, kecil itu, 1 M aja kecil. Karena dia sudah nge-tril. Tahu tril? Triliun. Udah beda. Tapi ini orang paling biasa gitu. 600 juta harus dipaskan, harus dibebaskan. Saya punya keluarga, punya hobi, dilibet utang, dan kemudian datang bicara dengan saya. Saya mengatakan kalimat ini, sangat kejam lihat. Kamu terlalu tamak. Kalau sampai masuk penjara, kamu harus masuk penjara. Ih, ini adik ini kan nolong malah pokoknya suruh masuk penjara. Kenapa saya katakan? Secara tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab. Tetapi secara keluarga, aku berusaha untuk bayar utang. Saya nggak utang, saya bayar utang dia. Saudara nggak percaya? Memang saya bangun. Hamba Tuhan itu dari mana dapat kekuatan? Tapi sebagai saudaramu, sebagai adikmu, sebagai keluarga besar ini, saya akan membayar utang. Utangmu berapa? 4,5 M. Tak bayar sebulan. Kalau saya ada duit tak bayar 1 juta. Kalau nggak ada minimal 500.000. Sampai kapan? Sampai saya punya cucu. Betul kan? Gimana Pak M dibayar cuma 1,5 juta? Sampai kapan? Yang penting bukan soal bayarnya. Ini loh hati. Jika Tuhan berkati 10 juta tak bayar 10 juta. Jika Tuhan kasih 100 juta tak bayar 100 juta. Saudara tahu perbuatan kerajaan Allah yang seperti ini, anak-anak kerajaan, anak-anak Tuhan yang bebas dari segala permasalahan. Walaupun saya harus berdebat dengan istri saya dulu, sampai dia tanya, kamu itu aneh, yang utang orang lain yang bayar kamu. Ini nggak masuk akal. Saya katakan, kita membayar itu dengan tangisan, saudara. Kenapa dengan tangisan? Kita nggak punya, bahkan anak saya waktu itu mau masuk sekolah. Tabungan itu harus, mumet, gitu ya. Bingung, pusing. Tapi kita tahu, Tuhan minta kita seperti ini. Kita lakukan. Saudara, dengan ajaib, sekolah masa diatur Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Yang kita kumpulkan dengan yang diminta sekolah, kita cuma bayar 25%. Padahal kami sudah pikir, sudah nggak mungkin bayar. Kenapa? Minimal 8 juta dari 12 juta. Dipotong sekitar 30%. Karena hamba Tuhan. Itu pun nggak bisa bayar. Berdoa lagi. Ketemu dengan teman, lupa aku nih. Jadi pengurus administrasi itu murid saya di sekolah PPK. Akhirnya diberikan potongan hati. Terus ada lagi ketemu, kenal lagi dengan yayasannya. Oh Pak aku nih, Tuhan atur semua sampai akhirnya cuma 25%. Dan semua sudah full, all in, termasuk buku, termasuk baju, seragam. Kenapa Ustaz? Saya katakan kita ini kan anak-anak Tuhan.
ketidakmampuan kita. Bagaimana saya bisa tolong orang? Kita pasti katakan, kasih saya aja gak punya duit kalau mau tolong orang gimana. Nah, mental seperti itu, karena saya nggak bisa apa-apa, bagaimana saya mau membantu gereja? Saya pun masih butuh dari gereja. Gimana saya bantu? Nah, mental seperti inilah engkau tidak bisa keluar dari kuasa ikatan belenggu seperti ini. Kau mikir seperti ini. Tapi kalau kamu mengatakan dalam hatimu, Tuhan aku memang gak punya, tapi gereja lagi membutuhkan, pelayan aku membutuhkan, anak saya lagi membutuhkan, berdoa pada Tuhan. Tuhan salurkan berkatnya yang tidak pernah kita pikir. Ada seorang ibu tanya dengan saya, Pak, Bapak seperti itu nggak keliru Pak. Kalau saya Pak biarin aja, kokonya masuk penjara, betul Pak, itu masuk penjara aja nggak apa-apa. Yang kurang ajar kan kokonya Pak. Kenapa yang susah keluar Bapak? Nggak adil Pak. Saya katakan betul secara manusia nggak adil. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa kami sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, apalagi saudara kandung saya, ada satu kekuatan yang membuat saya harus melakukan apa? Prinsip yang Tuhan Yesus kasih. Menebus dosa itu artinya apa? Yang dosa bukan saya, yang dosa kan kita, kamu. Tuhan kata, aku nggak berdosa, kenapa saya tanggung kamu? Nah itu jiwa daripada Tuhan. Yang utama kenapa yang bilang saya? Karena saya ingin meniru Kristus. Sampai istri koko saya, sampai Era. Kenapa Era? Kok ada ya orang kayak kamu? Saya bukan kasih saya ya, karena Tuhan dalam hati saya. Bagaimana mungkin harusnya ini kan saudara kita tolong masak saudara, paling nggak kita tolong. Kalau saya memang ada, saya tolong. Kalau saya nggak ada, ya saya katakan nggak ada. Tapi begitu saya mau mengerjain iya, heran sekali. Selalu ada orang-orang datang pada saya. Untuk apa? Minta kadang-kadang, Pak Agung, ya bisa datang nggak? Iya saya lupa ngasih tahu ini. Istri saya lupa. Sekretaris saya lupa. Harusnya menghubungi Pak Agung bulan lalu. Waktu saya tanya sekretaris saya, aduh lupa. Loh kenapa? Mau buka perusahaan, mau buka pabrik. Tolong didoain. Saya nggak khotbah, cuma doa, nggak lebih dari 10 menit. Pulang dikasih berkat. Pak ini berkatnya. Sesuatu tahu? Langsung dikasih berkat. Tiba-tiba ada orang mengatakan, Pak, kami mau buka showroom, Pak. Bisa nggak doa ke sini? Hanya doa showroom aja. Nah, saya tahu bagaimana Tuhan mengatur hidup kita. Saya di dalam khotbah Tuhan berkati saya, maka khotbah itu di dalam doa Tuhan panggil, bukan orang gereja saya. Ini kenalan-kenalan. Orang khusus gospel, orang siapa? Saya kenal. Tiba-tiba disuruh doa. Dan saat paling genting, paling di ujung tanduk, tiba-tiba Tuhan kasih jalan keluar. Buka semua. Pintu surga dibuka berkata. Maka di situ saya percaya, jika kita melangkah dengan iman seperti tentara Yosua, bukan seperti Musa. Musa tunggu dulu dibuka Tuhan lautnya, baru dia jalan. Kalau Yosua tidak, belum terbuka, dia cemplung dulu kakinya. Beriman itu lain generasi Musa tidak boleh masuk Kanaan. Generasi Yosua masuk Kanaan penuh dengan iman, kekuatan, harapan pada Tuhan. Dari kakinya masuk dulu, baru sungai Yordan terbelah. Luar biasa. Nah, hari Sabat adalah hari di mana langkah kaki kita ini diminta oleh Tuhan, bukan berdasarkan perhitungan pikiran kita, bukan berdasarkan perkumpulan kesusahan kita, bukan, tapi taat pada firman Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa? Aku mau jalankan. Hiduplah Engkau kuduslah Engkau dalam dagang. Jujur, tulus, melangkah dengan pasti, dan belas kasihan itu curahkan pada orang lain. Ya, saya nggak tahu pernah cerita di sini. Saya pernah dikenal satu orang kaya sekali di daerah Cimahi, Dan orang kaya itu lumpuh
Rumahnya tuh tingkat 4 di antara gunung-gunung yang ada di Bandung itu. Dan dia kalau lihat tingkat yang paling atas, 4,5 di atas itu ada satu ruangan khusus. Dia bisa lihat semua ruangan itu, bagus sekali. Dan waktu saya bertemu di ruangan atas itu, saya kaget sekali. Orang yang lumpuh diantar pembantu, terus bisa. Terus saya tanya, sakit apa om? Dia ceritakan satu-satu. Sampai siap obat yang diminum tiap hari itu 23. 23. Berapa menit? Belum minumnya kan 23 kali 3 berapa? 69 pin tiap hari, karena dia nggak mau disuntik. Terus saya bayangin, ini segini besar kekayaan apa? Nah di situ saya mulai lihat dari perkataan kalimat-kalimat, saya dengarkan saja hampir 1 jam saya dengar semua. Untuk apa? Cari satu poin di mana saya masuk dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia mengatakan satu kalimat, sebenarnya Tuhan itu mau apa kepada saya? Wah, pintu masuknya dibuka oleh dia sendiri. Sebenarnya Tuhan itu mau apa? Saya diberkati luar biasa, tapi saya dibuat nggak bisa apa-apa. Yang paling nikmati semua ini adalah siapa? Dia mengatakan, itu loh Pak, yang duduk pembantunya dia, supirnya. Yang nikmati rumahnya itu mereka. Bagaimana dia bisa nikmati orang lumpuh? Itu saya lihat, kasihan. Nggak mungkin sudah meninggal. Terus saya tanya, anakmu gimana? Semua anak begini. Ya, nggak ada satupun yang lihat saya. Anaknya nggak ada satupun lihat saya. Istri gimana? Sudah meninggal. Harta melimpah luar biasa sekali. Terus dia tanya, kalau saya ke surga, apa yang saya bawa? Saya bawa mobil BMW, saya bawa ke surga. Malaikat bisa disokor, saya sokor. Mercy ada, BMW ada, Mojak Tuan juga ada, Kumbang juga ada, Panther juga ada, Kijang juga ada. Kan binatang semua. Mau apa aja pun, apa semua. Saya katakan kalimat ini, di surga tidak bisa membuka dengan satu kunci. Dengan kekayaan nggak akan bisa, dengan kepintaran nggak akan bisa, apapun nggak akan bisa buka. Sekaya apapun, waktu mau masuk surga, kamu kaget sekali. Kenapa? Surga itu semua dari emas murni. Satu kota besar itu berapa juta ton kota itu, seumpama gede. Itu emas berlian. Kamu mau kasih apa? Betul ya? Mau kasih berlian ke malaikat? Kecil itu berliannya satu kota. Wah, kecil aja. Mau emas itu satu kota. Waduh, ya wes. Nah, apa yang bisa membuka pintu? Saya katakan cuma satu. Gak ada yang bisa membuat malaikat itu membuka hati, mempersembahkan dan mempersilahkan untuk masuk ke ruang surga. Saya katakan hanya darah Kristus. Dia katakan, saya sudah lama tahu dengan itu Pak Mama, tapi tidak ada orang menerangkan ke saya siapa dia. Hari ini saya terang, tapi hanya 15 menit. Setelah saya dengar kamu 1 jam 15 menit, saya katakan percaya kepada Kristus, tidak ada usaha apapun dari kita. Engkau hanya menerima sangat mudah, hanya menerima dengan imanmu, engkau diselamatkan. Cuma mendengar dan menerima, iya. Dan engkau mengaku di depan manusia, engkau mengatakan, aku percaya Tuhan menebusku, engkau diselamatkan. Dia berdiam
Dia mengatakan, kok mudah sekali Pak? Kenapa orang Buddha harus main seperti itu? Kenapa orang bisa paling aneh sendiri? Terima dengan iman, mengaku, beres. 15 menit lewat, saya pergi. Kemudian dipanggil dia, Pak, sebentar. Dia tanya kalimat ini yang terakhir, bagaimana saya bisa dipulihkan? Apakah saya bisa disembuhkan oleh Tuhan? Saya katakan, jangankan engkau cuma lumpuh, kamu diberi tubuh yang baru, jiwa dan semuanya. Dan di surga tidak ada kelumpuhan, tidak ada orang jual obat apotek. Sudah jangan bawa resep ke surga. Ya, sudah bawa resep mana ini? Dari apotek, nggak ada apotek. Apalagi bawa resep kacamata. Cari tubuh kacamata di surga, nggak ada. Tidak ada kesusahan, tidak ada sakitnya, semua sempurna. Saya kata, oh berarti saya di surga nanti saya bisa berjalan, jangankan berjalan, engkau bisa terbang. Karena kita akan menyongsong Kristus di angkasa. Yang takut ketinggalan celaka. Gimana ya? Nggak akan takut. Wah, kita akan menyongsong Yesus manusia. Di mana di awal-awal, siapa yang pernah naik pesawat terbang? Dia bayangkan, dia kalau saya nyongsong Tuhan kayak begini. Superman masih pakai sayap, kita enggak. Kan hebatan kita kan dengan Superman. Superman pakai sayap kan, oh gitu kan, kita nggak perlu. Kenapa? Manusia baru itu sempurna sekali, tidak dibatasi dengan gravitasi semua. Waktu saya beritahukan tentang keadaan surga, oh dia kepingin langsung nangis. Kenapa? Dia sangat mengharapkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan. Saya katakan, percaya dulu semua. Saya mau belajar Pak Agung. Mau didoakan? Iya. Mau mengaku doa dalam dosamu? Iya. Mengaku dosa. Waktu dia mengaku dosa, saya kaget. Kenapa? Lalu sejak muda saya kepelajuran. Saya melihat orang bingung, wah dia buka semuanya jujur. Yang dengar bingung. Saya silakan buka gitu. Waktu saya dengar, wih orang ini pernah bunuh orang, merancang pembunuhan. Dia benci dengan orang, dia curahkan semuanya, nangis semuanya. Nggak tahu berapa puluh menit gitu ya, ngaku dosa sampai nggak tahu dosa apa lagi yang dipaparkan. Sampai saya sudah bingung namanya. Terlalu buahnya ini dosa. Jadi kekayaan yang luar biasa dari apa? Dari hasil keberdosaan. Dan dia tanya pada saya, setelah selesai, saya harus apa yang bisa lakukan untuk Tuhan? Saya katakan, sangkali dirimu, segala sesuatu yang tidak berguna kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Uang, kesempatan untuk lain, untuk misi, untuk apapun yang kau panukan. Kenapa engkau tidak akan membawa harta benda? Berikan untuk nama Tuhan. Mobil apa? Namanya belum pakai. Ada orang kirim mobil-mobilan dibuat, dikirim ke luar angkasa. Tahu kan? Oh dibakar kaki. Mobilnya menjadi mobil bakaran. Masuk ke surga sana menurut dia. Papanya waktu mobilnya datang, papanya lihat, siapa yang mau anakmu yang kirim? Kata malaikat. Seumur malaikatnya dia, goblok bisa anak saya ini. Udah kirim mobil, supirnya dikasih. Yang ngerti dong makanya. Akhirnya malaikatnya minta anaknya malam mimpi. Papamu tanya pada kamu, kenapa supirnya? Oh iya pak, bikin supirnya bikin sampai super gede. Waktu bikin udah dibakar lagi mas. Supirnya nggak bisa masuk ke mobilnya, kenapa? Nggak gede supirnya. Akhirnya mobil gede. Wah, sudah selesai semua, malaikat masih datang malam-malam anaknya. Anaknya bingung, ngapain sih kamu malaikat? Pom bensinnya nggak ada. Bagaimana bisa? Itu kehidupan di
di bumi bukan seperti di surga, itu di surga seperti di bumi. Doa Bapak kami benar. Bapak kami yang di surga, dikuruskan namamu, datang kerajaanmu, di bumi seperti di surga. Kalau orang itu mana? Di surga kayak di bumi. Makanya salah semua. Ya kan? Mobil dikirim ke sana, wah itu salah semua itu. Uang dibapak kirim. Memang di sana ada bahasa gitu. Saya bisa belajar gitu. Aneh sekali manusia itu. Nah di sini kita melihat mereka diikat dengan satu kuasa yang tidak bisa hilang selama hampir 30 tahun di dalam kelumpuhan. Dia umur hampir 70 tahun. 40 tahun sukses dan 40 tahun dalam kehancuran. Kekayaan masih banyak. Saya katakan mau dilepaskan. Datang kepada Tuhan. Angkat saya. Serahkan hidup. Gak pernah menangis. Pembantu yang ngomong saya, wih bapak ini anti nangis. Hari ini saya kaget-kaget, kenapa? Bisa nangis kayak gitu. Nah sudah perhatikan, ada orang yang keras hati. Wah, orang anti sekali dengan tangisan, dengan tetes, dengan yang akan banci. Tapi betul-betul disentuh oleh Tuhan. Pada hari Sabat ini, waktu mau dibebaskan dari dosa. Setinggi apapun, secongkak apapun hatimu yang mempertahankan semuanya, akhirnya begitu luluh, tangisan air mata keluar. Di sebelah kita bersyukur pada Tuhan. Jadi pada hari Sabat itulah Tuhan melimpahkan satu kuasa yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan, Pentakosta datang pada hari Sabat, Yobel yang paling sempurna. 7 kali 7 dan hari ke-50 tahun Yobel. Hari Yobel, zaman Yobel, kemudian Roh Kudus datang. Dan waktu Tuhan mencurahkan air bah di langit. Hari berapa kali? Hari Sabat. Karena manusia juga tidak terima Tuhan. Hari Sabat, lagi katakan, di dalam lingkungan orang-orang percaya menjadi satu kekuatan kelepasan dan berkat yang berlimpah. Tapi bagi dunia itu hukuman Tuhan. Seperti air bah. Bagi kita satu sukacita yang besar. Bagi mereka menantikan penderitaan kekal selama-lamanya. Maka Suratan ayat 21 berkhotbah tentang murka pada hari itu. Semua ketakutan, mereka langsung jatuh ke tanah. Mereka menangis dan kepalanya taruh di tanah. Mereka menangis, berteriak, mengerang. Sangat mengerikan pada zaman itu. Dan pernah suatu hari saya berkhotbah. Saya tidak berkhotbah, biasanya saya dari Beijing. 7 hari saya mengajar, 32 jam lebih. Saya mengajar ada 27 pemimpin bawah tanah. Dan saya mengajar ada 4 orang anak muda. Ya, saya cerita cuma 2 aja. Tiba-tiba waktu saya mengatakan, cintailah musuh. Engkau mempunyai Tuhan yang engkau sebut sebagai Bapamu. Bapa yang begitu mengerti engkau. Saya mengajar tidak otoriter seperti ini. Sudah cuma duduk kadang-kadang terus mengajar ya biasa diterjemahkan gitu ya dalam bahasa daerah. Setelah dalam perjalanan mengajar, kenapa? Dan waktu saya tanya, Bapamu yang di surga sangat mencintai engkau. Cintailah musuhmu. Siapapun yang mengusik engkau, cintai. Pada hari Sabat Tuhan membuka hatinya. Dia buka jiwanya, dia buka tangannya, dia buka hatinya. Untuk apa? Menerima semua dosa seisi dunia. Kapan akan diterima itu? Hari Sabat. Itu rahasia salib. Dan waktu saya cerita seperti itu, satu anak perempuan umur seberapa 18 tahun tiba-tiba jatuh, bukan jatuh terus pingsan, bukan, jatuh ke bawah karena dia duduk di atas. Tiba-tiba dia jatuhkan badannya ke bawah, buak gitu, terus dia nangis di sana. Saya tanya, ini kenapa ini? Nah, pembimbingnya, beberapa pemimpin yang lainnya, saya minta untuk dibimbing gitu, masuk ke dalam. Begitu itu masuk ke dalam, suara
kepalanya benturin ke tembok. Keras sekali. Sapu ini merah sekali. Belum selesai ini, yang lain nangis penonton. Wow, mengerang nangis. Ada 4 orang, yang lainnya nangis biasa. Tapi yang 4 ini mengerikan nangis. Nah, 2 orang itu kemudian ceritakan saya. Yang satu, bagaimana dia bisa mengampuni seperti Tuhan? Kenapa? Dari sejak remaja diperkosa bapaknya, dan dia untuk serahkan menjadi hamba Tuhan. Satu masalah dalam hidup dia sulit terima dosa bapaknya, dan hari itu dia berhadapan dengan Tuhan. Dan yang laki-laki itu, dia tidak pernah merasa berdosa karena dia lulusan university, dan dia adalah orang yang pintar sekali. Bagi dia tidak ada konsep dosa. Hari itu siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, engkau paling berdosa di hadapan Tuhan. Dia waktu dengarkan kalimat itu, Roh Tuhan bekerja, dia baru sadar. Berarti kalau saya tidak merasa berdosa, saya dosa di antara semua dosa. Ini dosa paling besar. Tinggi hati seperti setan. Dia langsung kepalanya dibenturkan tembok. 2 pinati. Orang bilang tadi komunis. Waktu terjadi seperti itu, saya tanya, siapa yang bertahan di hadapan Tuhan? Kalau tahu rahmat Tuhan datang dalam hatimu, kemudian mengubahkan engkau, tidak ada yang tahan. Maka tembok jadi besar-besar apapun, waktu mereka menyanyi, ambruk semua. Akhir. Itulah kuasa kita datang hari ini. Mari kita serahkan diri kita pada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan Aku Berserah. Kita bangun berdiri ya.